sebetulnya siapapun orang yang ingin hadir di Kota Pasuruan menjadi pemimpin, itu tidak menjadi soal sebetulnya. Yang repot itu kalau sudah ada fanatisme buta yang tidak didasarkan kepada visi yang real. Narasumber yang coba kita informasi dengan beberapa pemberitaan atau beberapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Amin. Saya Yogi Pak Amin Bromo. Oh ya. Ya, Pak Amin, saya Pak Amin. Waduh, suwe Pak Amin saya tidak mendengarkan suara jenengan ini. Ya. Amin Rahman, mantan wali kota yang saat ini juga anggota DPR RI. Ya, Pak Amin. Ya, ini kan suasana kan agak sahdu menjelang Desember. Ya, Pak Amin sudah 2 kali menjabat sebagai wali kota Pasuruan. Pak Amin terlepas dari sosok Pak Amin sebagai politisi, sebagai DPR RI, paling tidak Pak Amin juga bisa memberikan komentar lah atau bayangan bagaimana Pasuruan ke depan ini harus seperti apa, gambarannya harus bagaimana gitu Pak Amin. Paling tidak Pak Amin sebagai mantan wali kota yang cukup lama. Gimana Pak Amin? Pasuruan ini harus bagaimana Pak Amin kalau menurut Pak Amin sendiri? Ya memang Pasuruan ini butuh seorang pemimpin yang peduli ya. Yang peduli ya. Dan berkomitmen untuk membangun Pasuruan ke depan. Karena potensi Pasuruan ini kalau mau dieksplor betul, diidentifikasi secara detail, itu sangat potensial untuk menjadi kota yang bisa lebih bermanfaat untuk warganya. Baik dari aspek ekonomi, kemudian sosial kulturalnya sudah cukup kondusif kan gitu kan? Ya benar. Ini akan memberikan kontribusi positif untuk pemimpin itu merumuskan konsep-konsep pembangunan yang lebih baik ke depan. Itu aja. Nah, dan ini bisa diukur semua sebetulnya kan gitu. Nah, Pak Amin, sebenarnya apa Pak Amin titik-titik pembangunan yang memang harusnya kayak misalnya gini lah, ngomong Pasuruan di masanya Pak Amin juga kemudian ke depan progresnya dan sebagainya, kemudian identitasnya sendiri. Nah ini kan kita sering kali tuh Pak Amin lost di beberapa tahapan selama dekade tertentu. Jadi begini berangkat dari pengalaman saya awal menjadi kepala daerah di era reformasi yang saat itu transisional ya. Betul. Transisional dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi saat itu memang belum didukung oleh ketersediaan anggaran yang ideal. Ya. Sehingga konsep-konsep pembangunan pada saat itu memang harus agak melambat karena memang belum ketersediaan anggaran secara ideal. Namun dari sisi konsep dasar yang pernah saya gagas dulu, mewujudkan kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri, dan jasa. Itu sebagai basis real yang dimiliki warga kota Pasuruan. Namun di dalam perkembangannya ini kan ada dinamika visi dari generasi saya berikutnya itu tidak fokus pada konsep dasar yang awal ini. Sekarang saat itu ada kesinambungan konsep, meskipun harus disempurnakan dengan dielaborasi dengan visi-visi yang lain. Menurut saya itu akan lebih sempurna gitu loh. Hal inilah yang kali hari ini butuh reorientasi calon pemimpin ini untuk mewujudkan visi itu. Karena Pasuruan ini kota kecil yang kita lihat dari kultur masyarakatnya ya sumber-sumber ekonominya kan dari aktivitas perdagangan, aktivitas industri dan jasa kan gitu. Betul ya. Pariwisata kita mengandalkan pada sektor wisata religius. Itu pun menurut saya dampak ekonominya tidak terlalu signifikan karena memang potensi ziarahnya ini orang memiliki misi ibadah di situ. Tidak ada hal-hal yang berorientasi pada betul. entertain.
Tapi ini penting gitu loh, karena itu sebagai penopang kultur masyarakat yang agamis itu tetap harus dijaga. Jangan sampai ini lepas kan gitu kan. Identitas itu sebagai kultur yang agamis dan sebagainya ini memang. Iya. Jadi ini harus dipahami secara utuh. Secara utuh. Jangan hanya pada simbolisasi nama, simbolisasi branding gitu ya. Iya. Tapi substansinya tidak dijalankan. Nah ini yang kadang-kadang kita ingin berkontribusi dalam pikiran-pikiran itu. Namun ya semuanya ini kan kembali kepada figurnya. Ya betul. Nah ini yang kemudian akhirnya ketika figur ini punya komitmen itu, ya insya Allah bisa lah. Sekarang ini kan APBD kita kan sudah hampir ya 1 triliun lebih sedikit lah. Ya. Itu menurut saya cukup ideal lah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan ujungnya ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan gitu. Ya betul, dan memang itu yang memang dicari-cari gitu. Tapi kemudian orientasi yang disampaikan oleh Pak Amin tadi untuk mencari sosok figur ini, sosok figur yang seperti apa Pak Amin? Untuk yang lengkap bagaimana dia bisa mengayomi dengan heterogennya masyarakat di Kota Pasuruan? Apakah harus memang khusus diorientasikan, oh ini yang ngopeni kudu sosok? Kalau kita memang ngomong Pasuruan, model nyari Pak Amin baru itu kan juga tidak mudah gitu Pak Amin. Selama 2 periode, jenengan kan 2 periode Pak Amin ya, 2 periode. Dan kemudian ke depan ini hari ini parpol juga mengalami, ya tanpa menyinggung parpolnya Pak Amin, tapi memang kita kehilangan hal-hal yang sifatnya kaderisasi dan sebagainya yang cangkep gitu, yo santri ya saya saya melihatnya begini. Jadi sebetulnya siapapun orang yang ingin hadir di Kota Pasuruan menjadi pemimpin itu tidak menjadi soal sebetulnya. Yang repot itu kalau sudah ada fanatisme buta yang tidak didasarkan kepada visi yang real. Jadi orang fanatik itu boleh, ya. Tapi fanatismenya ini harus didasarkan pada realita yang ada. Nah, sekarang ini kita sudah melihat pergeseran kultur masyarakat, ya mental masyarakat. Ya, ini yang harus direspon dengan hal-hal yang mengarah pada pendidikan politik yang sehat. Ya betul. Pendidikan. Ini kan kalau zaman saya dulu, ya, saya merasakan betul bahwa mental masyarakat ini masih idealis banget, ya. Idealis. Karena belum terkontaminasi dengan pragmatisme. Karena rezim Orde Baru itu telah memberikan suatu tekanan yang luar biasa, terus reformasi, euforia, di situ orang idealis semua. Tapi di dalam perjalanan setelah 10 tahun, 15 tahun sekarang, pergeserannya sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa kita salahkan mereka. Betul. Karena ada yang memulai. Oh ya, sistem mengaruh juga Pak Amin. Kalau ngomong sistem demokratisasi kita, keadaan, politika. Nah ya itu karena ada yang memulai kan. Ada yang memulai, betul. Ya, ada yang memulai. Siapa yang memulai? Ya, sistem itu sendiri. Ya karena sistem, maka di situ para pelaku politik juga masuk dalam arus itu. Nah, di situ yang menurut saya hari ini memang jadi keprihatinan tersendiri bagi saya. Karena saya lahir menjadi politisi sampai jadi pimpinan di sana, itu dalam suasana kebatinan yang sangat idealis. Ya, waktu itu Pak Amin ya, kondisinya waktu itu kan. Nah, sekarang ini kan saya harus mengkomparasikan itu dulu. Nah, kalau pikiran saya setback ke 10 tahun yang lalu terus saya terapkan sekarang, ini kan
sesuatu yang nggak klop, ibarat baut kasar, baut halus ini kan jebol nanti, nggak dipaksa gitu kan? Ya, benar. Ya, tapi kita harus melihat realita ini harus dibarengi dengan edukasi, motivasi, ya kan? Betul. Supaya apa? Menemukan kembali idealisme masyarakat itu ketika mau memilih pemimpin. Tidak pada fanatisme buta tadi ya, pada sosok-sosok tertentu. Tidak pada fanatisme buta yang pada gilirannya semua orang dianggap tidak ada yang benar, kan repot. Oh ya, betul. Padahal demokrasi tidak begitu. Oh gitu. Ya. Kan begitu. Ya. Pemimpin itu kalau dilahirkan dalam proses perbedaan melalui konteks demokrasi, maka di situ dia pemimpin yang lulus ujian. Kan begitu kan? Ya, benar. Makanya kalau di Kota Pasuruan ada isu bumbung kosong dan seterusnya, ya itu dalam teori demokrasi tidak ada. Ya, tidak ada istilah itu. Nggak ada kan? Muncul aja di beberapa. Nah, itu kan hanya kemauan orang per orang. Makanya saya katakan bahwa Kota Pasuruan untuk melahirkan kepemimpinan yang baik harus melalui proses demokrasi. Tidak perlulah kita ini berandai-andai bumbung kosong lah ini. Kita ini butuh figur yang memang harus lahir dari sebuah proses yang matang, tanpa ada perbedaan, tanpa ada tantangan. Ya, kepemimpinan ini nanti akan lebay gitu. Karena nanti anggap wah ini begini. Jadi kalau saya proses demokrasinya berjalan dengan kualitas yang bagus, kedewasaan para pemilihnya ini juga ditunjukkan dengan sikap yang proporsional. Saya yakin akan menemukan pemimpin yang baik di situ. Tapi kalau proses awalnya ini dengan format-format yang dipaksakan, dengan pendekatan yang tidak demokratis, ya kita akan keliru lagi. Pak Amin, ini sepertinya ya saya sih tidak baca sedikit sih, karena memang hari ini iklim perpolitikan kita, apalagi Pak Amin sudah di Jakarta, politik identitas, kemudian memunculkan sosok-sosok figur yang lebih labeling gitu ya dalam proses identitas. Saya ngomong apakah dia religiusnya sangat begitu atau yang nasionalis, dan itu akhirnya terpisah dalam proses itu. Apakah politik identitas itu sudah mulai masuk di wilayah Pasuruan, termasuk iki wilayah NU, iki apa gitu. Apakah Pak Amin melihat ini dan sebagai sosok? Ya, saya tidak bisa mengukur saat ini ya. Tapi yang jelas kalau ada politisi yang melihat itu sebagai sebuah label yang membuat dirinya pede untuk itu, saya pastikan hari ini salah. Oh gitu ya. Kalau analisisnya seperti itu, saya bisa mengaslikan ini karena saya ini adalah bagian dari itu. Oh ya, termasuk yang ada di dalam pusaran itu kemarin bahkan. Ya. Nah, saya ini kan orang melihat saya tidak pernah bawa benderanya NU, tapi orang tidak akan pernah mengatakan saya bukan NU. Ya. Itu plusnya Pak Amin itu sampai hari ini. Padahal ini kan bagian dari strategi kan gitu kan. Ya. Justru dengan cara itu semua orang itu merasa terayomi. Ya, betul. Tidak ada yang merasa termarginalkan atau terprioritaskan, tidak. Jadi hari ini kalau dia betul-betul NU yang sejati, dia akan membawa misi rahmatan lil alamin yang dia bisa mengayomi semua kepentingan. Tidak harus identitas ini dibawa Pak Amin ya. Ini pimpinan. Oh, nggak perlu. Orang struktural sebagainya. Saya ini kalau di Dakil Pasuruan gitu, tidak pernah saya ini menonjolkan label. Kita tidak perlu membawa brandingnya karena branding ini orang sudah tahu. Ya, tapi yang kita tampilkan hari ini adalah perilaku kita. Sudahkah merepresentasikan itu bagian dari kultur NU? Ya. Apakah itu bagian dari misi yang ingin diwujudkan oleh NU?
orang-orang kan nanti akan terjebak di situ. Ya. Kalau mereka melihat persoalan simbolisasi ini menjadi identitas kan gitu. Ya, betul. Simbolisasi menjadi identitas. Ya, padahal kita tidak kepingin itu. Artinya hari ini ngomong. Makanya saya. Artinya Pak Amin, mohon maaf. Melihat situ. Ya, artinya begini. Tadi Pak Amin menceritakan bahwasanya masa saya 10 tahun yang lalu dengan sekarang ini berbeda. Dengan sistem perpolitikan yang berbeda, perilaku politik yang berbeda. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga ini kayaknya. Tadi sempat saya melihat beberapa diskusi teman-teman kayaknya, janganlah sekarang dia lebih baik seperti ini, jangan masuk ke ranah ini gitu. Karena ranah ini sudah berbeda dengan ranahnya Pak Amin dulu yang fine-fine saja, yang idealisme tinggi. Sekarang sistem demokrasinya berbeda, nanti malah jadi nggak baik gitu. Ini tanda kutip, saya tidak menyebutkan beberapa calon loh, Pak Amin. Ya. Sebetulnya menghalang-halangi seseorang untuk masuk dalam proses demokrasi itu nggak baik. Ya, menghalang-halangi. Ya, dalam tanda kutip ya. Ketika dia memiliki kapasitas, memiliki integritas dan komitmen untuk masuk di dalam ranah politik. Membatasi itu nggak boleh. Ya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama kan begitu. Ya. Nah, kenapa harus dihalang-halangi? Kalau memang ada orang yang mau punya hasrat, ya, itu aja. Pak Amin terakhir, dan ini kayak penting juga saya tanyakan. Pak Amin kan ada muncul beberapa sosok, termasuk Gus Amak. Pak Amin, Gus Amak. Ini kalau Pak Aminur Rahman bilang sosok yang seperti apa dan harus bagaimana. Ya saya tidak malu, tapi sosok seorang Aminur Rahman menilai kan ada beberapa tokoh berpotensi. Dan seorang Gus Amak mulai masuk di lingkaran ini. Ya, saya tidak bisa menilai kapasitas orang ya. Karena saya belum bisa melihat. Karena politik ini tidak bisa instan, itu aja yang perlu dijawab. Siap. Jadi politik ini tidak bisa instan. Ya, tokoh-tokoh politik yang hari ini sudah berproses lama. Dia sudah punya investasi politik, punya investasi sosial, dan punya komitmen yang sudah diwujudkan. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang dikategorikan modal politik. Oh, begitu. Ya, lah. Ya. Saya tidak bisa menilai orang. Ya, tapi saya pastikan bahwa politik itu tidak bisa dibangun secara instan. Ya, tidak bisa. Tapi harus berproses. Tiba-tiba langsung masuk. Oh, tidak bisa. Kalau toh itu dipaksakan, dia akan muncul jadi politisi gitu aja. Oh ya, betul. Tapi ketika dia jadi politisi beneran apa kabitan, ya itu nanti akan bisa dilihat dari kapasitas yang bersangkutan. Kan gitu kan? Ya. Nah, itu yang menurut saya harus dipahami. Yang kedua, politik ini memang dunia yang nyaris tidak matematis. Ya. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Variabelnya banyak. Dan tak terbatas. Ya. Iya kan? Ya, betul. Bisa orang baik hari ini masuk 1 tambah 1 tidak orang baik, orang cerdas, orang pinter, ya kan? Orang soleh masuk dunia politik belum tentu dia husnul khotimah. Amin. Ngeri. Kan ini sebuah fakta apa enggak ini? Ya, cerita ini. Fakta. Kita semua juga nggak tahu gimana nasibnya gitu kan. Lelah ya. Jadi yang saya kemukakan ini adalah sebuah fakta. Ya. Maka kalau masuk di ranah politik ini dia tidak mempersiapkan dirinya dengan mental yang betul-betul ingin mengabdi di situ, menjadi pemimpin yang ingin melayani rakyat, dia akan terjebak di situ. Ya. Sudah banyak lah kita contoh-contohkan. Jadi orang baik, orang pinter, orang soleh. Nah, akhirnya tidak husnul khotimah. Utubillah. Ya. Ya Pak Amin, satu lagi nih terakhir. Inilah politik. Meskipun tidak secara identitas juga
ngaku aku gak pernah ngomong saya NU. Saya sudah NU secara kalau Amin argumen pasti NU kan gitu. Ketika gerbong NU ini masuk di ranah politik, apa yang akan terjadi, Pak Amin? Saya tidak setuju. NU secara institusional ya. NU secara institusional. Secara personalnya Pak Amin misalnya gitu. Jadi enggak dulu, kita garis dulu. NU secara institusional itu sudah tidak boleh masuk ke ranah politik. Ya. Karena itu akan menyalahi komitmen founding father Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai NU gitu. Ya. Tapi kalau kader-kader NU yang mengatakan dirinya NU kultural, NU struktural atau NU garis lurus lah misalnya. Ya. Itu tidak apa-apa. Tapi ketika dia membawa institusinya NU, saya orang pertama yang tidak setuju. Betul. Ya, kenapa? Karena saya selama berpolitik ini tidak pernah bawa itu. Ya Pak, zaman pernah lihat nggak? Ya. Pada periode saya yang pertama, kedua, enggak kan? Enggak, saya tahu. Karena apa? Memang kita bisa membedakan kapan saatnya kita ini berperan sebagai figur kader NU, ya kan? Orang NU yang harus berkiprah memberikan misi rahmatan lil alamin kepada umat, dan kapan saatnya kita menjadi kader NU yang ada di dalam Jam'iyah. Itu harus dibedakan. Siap. Kalau belum bisa berperan seperti itu, saya kira di dunia politik ini akan rancu. Ya. Gitu. Dan orang sendiri tidak mungkin secara kafah bisa membedakan seperti itu juga gitu. Karena bisa lah. Ya. Bisa. Oh bisa toh? Bisa Amin. Oh bisa. Buktinya Pak Amin ya berarti ya? Pasti bisa. Ya lah. Buktinya banyak lah, banyak. Banyak. Ya. Oke. Banyak. Artinya masih. Nah itu yang